Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang berisikan Ananda Saputra, Nabil Mulia Habibi, Nofrensky Ilahi, dan Muhammad Nabil, dan saya sendiri Farhan Ramadhani akan menjelaskan tugas matematika yang kami buat. Dan saya akan menjelaskan soal nomor 1, caranya adalah limit X sama dengan 4 dan X pangkat 3 tambah 2X tambah 3 per X pangkat 2 tambah 5. Dan langsung di substitusinya adalah 4 pangkat 3 tambah 2 tutup kurung 4 tambah 3 per 4 pangkat 2 tambah 5 sama dengan 64 tambah 8 tambah 3 per 16 tambah 5 sama dengan 75 per pangkat per 2 per 21 sama dengan 25 per 7. Jadi limitnya di soal nomor A adalah 25 per 7. Dan yang B adalah caranya limit X sama dengan 4 dan X kurang 2 per X kurang 4. Jawabannya adalah substitusi X adalah 4. Terus selanjutnya 4 kurang 2 per 4 kurang 4 sama dengan 2 per 0. Karena penyebutnya 0 harus dicek dari kanan ke kiri dulu. Untuk X lebih besar daripada 4, penyebut positif sama dengan limit adalah plus. Dan untuk X lebih kecil daripada 4, penyebut negatifnya sama dengan min. Kesimpulannya dari soal tersebut adalah limitnya tidak ada menuju tak hingga dengan tanda berbeda dan kiri dan kanan. Selanjutnya soal yang C akan dibacakan oleh Muhammad Nabil. Kepada Muhammad Nabil kami persilahkan. Poin C. Pertama kita faktorkan atas dan bawah. X2 tambah 3X min 10 sama dengan X tambah 5 X min 2 X2 tambah X min 6 sama dengan X tambah 3 X min 2. Terus kita coret yang sama yaitu X min 2. Jadi bentuknya X plus 5 per X plus 3. Sekarang tinggal ganti X sama dengan min 3 ke bentuk yang sudah disederhanakan. Jadi hasilnya min 3 tambah 5 per min 3 tambah 3 sama dengan 2 per 0. Karena penyebutnya 0, limit ini enggak terdefinisi alias tak hingga atau tidak ada. Poin D. Kalau lihat bentuk gini, kita triknya balikan dengan 1 tambah cos T supaya jadi identitas trik. 1 min cos T per sin T cos T per 1 plus cos T sama dengan sin 2T per sin T 1 plus cos T. Lalu kita coret sin T per 1 cos T. Sekarang kita ganti T sama dengan 0. Hasil sin 0 per plus cos 0 sama dengan 0 per 2 sama dengan 0. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Nabil Mulia Habibi. Pada Nabil Mulia Habibi, silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan soal yang nomor 2A. Diberikan fungsi X F dalam kurung X sama dengan X pangkat 2 dikurang 25 per X kurang 5. A. Tentukan limit lim X sampai dengan 5 F dalam kurung X. Langkah-langkahnya yang pertama, bentuk awal F dalam kurung X sama dengan X pangkat 2 dikurang 25 per X dikurang 5. Kita sadari bahwa ini adalah bentuk tak tentu.
0/0. Saat X sama dengan 5, jadi perlu kita sederhanakan. Kita perlu faktorkan pembilangan. X pangkat 2 dikurang 25 sama dengan buka kurung X dikurang 5 tutup kurung, buka kurung X ditambah 5 tutup kurung. Maka fungsi menjadi F dalam kurung X sama dengan buka kurung X dikurang 5 tutup kurung, buka kurung X tambah 5 tutup kurung per X dikurang 5. Sederhanakan coretan yang sama. Selama X tidak sama dengan 5, kita bisa coret X dikurang 5. F dalam kurung X sama dengan X tambah 5. Kita substitusikan X sama dengan 5 ke hasil penyederhanaan. Lim F dalam kurung X sama dengan lim buka kurung X tambah 5 tutup kurung sama dengan 10. Maka lim X sampai 5 F dalam kurung X sama dengan 10. Selanjutnya 2 yang B. Tentukan nilai K agar F dalam kurung X kontinu di X sama dengan 5. Syarat suatu fungsi kontinu di titik X sama dengan adalah lim X sampai A F buka kurung X tutup kurung sama dengan F buka kurung A tutup kurung. Di soal ini A sama dengan 5. Tadi kita sudah tahu lim X sampai 5 F buka kurung X sama dengan 10. Maka agar F buka kurung X kontinu di X sama dengan 5, kita harus punya F dalam kurung 5 sama dengan 10. Karena dalam soal disebutkan F buka kurung 5 sama dengan K, maka K sama dengan 10. Selanjutnya 2C akan disampaikan atau dijelaskan oleh Ananda Saputra. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang soal 2.C yang menjelaskan makna limit dalam konteks DDoS sama makna kontinuen dalam konteks DDoS. Dalam kalkulus, limit digunakan untuk melihat perilaku suatu fungsi saat mendekati suatu titik. Meskipun nilai tepat pada titik tersebut mungkin tidak diketahui atau tidak ada. Analogi ke sistem, jika trafik mendekati jumlah maksimum atau limit bandwidth atau kapasitas server, kita tertarik pada apa yang terjadi saat trafik mendekati kapasitas maksimum itu. Makna keamanan. Limit membantu melihat apakah sistem bisa menangani trafik yang terus meningkat tanpa crash. 2. Misalnya jika limit F T sama dengan L1, di mana L adalah kapasitas maksimum, maka sistem harus punya mekanisme untuk menjaga kestabilan saat mendekati T0, misal saat trafik hampir overload. Yang kedua, makna kontinuen dalam konteks DDoS. Kontinuen atau continuity berarti bahwa tidak ada lonjakan tiba-tiba dalam perilaku fungsi, output berubah secara halus sesuai input. Analogi ke sistemnya, sistem yang kontinu merespon trafik dengan cara yang stabil, tidak langsung crash jika menerima peningkatan kecil. Poin 2, tapi jika sistem diskontinu, bisa jadi saat sedikit saja peningkatan trafik, server langsung down atau lonjakan respon ekstrim. Makna keamanannya, sistem yang aman dari DDoS seharusnya menunjukkan sifat kontinu terhadap perubahan trafik, yaitu ada penyesuaian bertahap, bukan reaksi ekstrim. Misalnya, jika trafik naik sedikit, sistem perlahan mengaktifkan farewell, throttle, atau load balancer, bukan langsung gagal total. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan mengenai tugas, limit, dan kontinuen. Saya tutup semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.